Baik, saya pengen cek semangat dulu dari teman-teman. Semangat pagi. Pagi sukses yang keras. Semangat pagi. Sukses. Semangat pagi. Sukses. Pemuda. Pemuda. Trenggalek. Jawa Timur. Pemuda Trenggalek Jawa Timur. Maju jaya luar biasa. Bagaimana kehadiran? Jiwa raga. Bagaimana kehadiran? Jiwa raga. Tepuk tangan untuk semua. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar, pada kali ini kita akan belajar tentang materi tentang kebaharian. Karena judul kegiatan kita adalah Kemah Pemuda Bahari, maka dari itu kita perlu belajar tentang kebaharian. Namun sebelum itu, saya akan membacakan kurikulum vitae untuk pemateri pada kesempatan kali ini. Untuk pemateri pada kesempatan kali ini, beliau bernama Sertu SBA Agus Muklasun. Tempat tanggal lahir Kediri 17 Agustus tahun 1974. Riwayat pendidikan, beliau SD di SDN Pojok 2 Kediri, SMP-nya di SMPN 4 Kediri, dan SLTA-nya di STM PGRI 1 Kediri. Menempuh pendidikan Angkatan Laut pada tahun 95. Kemudian riwayat dinas KRI Imam Bonjol, Lantamal 2 Jakarta, Bislambair Koarmada 2, Lantamal 5 Lanal Malang, dan sekarang di Posma TNI AL Trenggalek. Kontak person beliau 0823 9470 8678. Kok menang ya? Sudah dicatat? Sudah? Sudah tahu siapa materinya? Pak siapa? Pak Agus Muklasun. Baik. Baik, teman-teman, kita akan mulai untuk materi pada kali ini. Saya harap teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan lancar, dan kita sama-sama pulang mendapat materi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa dimengerti? Terima kasih. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, tadi sudah diperkenalkan nama saya, nama riwayat sekolah, riwayat kedinasan. Saya dari Kediri ya, saya dari Kediri. Tanggal lahir tadi sudah sebutkan, saya dari Kediri. Kemudian saya sekarang tinggal di Karangan. Sebagian adik-adik ada yang ini kakak-kakak apa adik-adik apa mas mbak-mbak, judulnya Pemuda Bahari. Kemana aja ya? Rata-rata kelas 3? Kelas 3 ya. Sebentar lagi kalian akan menentukan pilihan mau kemana. Bener gak? Mau kuliah, menikah, melanjutkan ke kuliah, atau berwirausaha. Ya silakan, itu pilihan. Kuliahnya kemana? Nah, gambarannya ya tergantung individu masing-masing sesuai hati nurani. Benar enggak? Nanti saya akan sedikit memberikan gambaran peluang-peluang yang ada di dunia maritim. Nah, kalian kalau mau melangkah ke dunia laut sana, kira-kira saya meneruskan kemana? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang sudah punya gambaran? Jangan nanya saya pengen jadi kerja di kapal niaga, saya pengen jadi pegawai dinas perikanan atau penyuluh perikanan. Kuliahnya kemana kira-kira? Saya pengen jadi pegawai pelabuhan Nusantara Perigi. Nah itu ya, mungkin barangkali sudah ada yang sebagian sudah tahu. Nah, nanti kasih silakan.
silakan berlomba-lomba untuk menuju ke sana. Banyak potensi-potensi maritim yang belum banyak digali, dieksplor untuk kepentingan masyarakat secara umum. Karena SDM-nya masih cenderung bercocok tanam dan bertani. Mau ke laut, ono miroro gitu, ojo. Ya, bener nggak? Ya rumahnya sini siapa? Ya rumahnya pinggir laut. Pernah renang di laut? Ya, bener. Sampai mana paling depan sini? Ya, belum sampai sana kan? Belum. Saya tuh renang itu sampai kurang lebih 8 mil kali berapa? 16 km, bayangkan renang 16 km. Nah, saya paling di sini aja. Saya nyelam paling dalam 47 meter. Oh, kamu pernah? Paling lihat gini aja. Ya. Koceh tok. Nah, saya nyelam sampai 47 meter di Laut Jawa. Kalau di samudra saya kedalaman 23 meter di Bengkulu sana. Ya, ini untuk motivasi kalian. Kalian yang generasi sekarang masih melihat laut, tapi saya sudah sampai di tengahnya, di dalamnya, dan apa? Di atasnya sering. Hampir tiap saat waktu saya di KRI keliling Indonesia bagian barat hampir semuanya. Nah itu siapa tahu dari adik-adik, apa kakak-kakak, apa mas-mas, teman-teman sekalian termotivasi untuk bisa menjangkau ke sana ya. Mau jadi apa aja, mau jadi angkatan laut bergabung dengan kita, kapal niaga atau usaha-usaha yang lain ya. Indonesia luas, mau kemana aja, mau melangkah kemana aja banyak pulau-pulau sana. Siapkan skill, apa kemampuan, kecerdasan kalian untuk bertarung di luar sana ya. Jangan demen di rumah aja taunya berambang, bawang, lombok ya. Ya kan? Benar gak? Ini sebagian banyak yang kenal ya, sering ikut bersama saya. Angkat tangan yang kenal saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dapat banyak. Yang dari SMK Kelautan ada? Masa nggak kenal saya? Nah, dari SMK Kelautan 3 ya. Besok Jumat ketemu saya lagi. Kalau nggak sibuk. Nah, ini ada video, ada yang tanyakan tentang saya? Enggak? Cukup? Ya? Saya anak dua, satu kuliah di IKA Kediri sama Muna, kenal Muna? Ya, IKA Kediri. Di situ timbul persediaan. Yang kedua nomor 4, kelas 4 SD. Ya, saya tinggal Trenggalek, silakan. Kalau yang dari Eman sering ke sana, yang dari SMK jauh Pak katanya, naik gunung turun gunung, naik lagi turun lagi, masih nyebrang. Ya benar nggak? Cewek semua, generasinya cewek-cewek. Seorang umur. Nah ini ada video sedikit gambaran. Nah tolong di sambil ini agak cepat. Kalau pengen nyatat silakan. Buat apa itu? Buat nanti pandangan buat kalian. Ya Indonesia terterak di antara dua benua. Benua mana? Australia sama? Kelihatan enggak? Kamu ya rumahnya pergi taunya Rengis ya. Rengis, Pongkok, padahal masih banyak lagi. Teri.
sedikit gambaran. Jadi luasnya berapa tadi? Wilayah lautnya berapa persen? Berapa? 30% wilayahnya laut. Ya. Kira-kira apa ada yang sekiranya potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, potensi-potensi apa aja yang kira-kira yang ada di laut? Ya, apa aja coba sebutkan. Biar saya nggak mikir, ya. Kalian udah mikir. Apa aja? Pariwisata itu di pantainya maupun di gelombangnya. Ada apa lagi? Pertambangan, tambang apa? Nah, minyak, apa lagi? Tenaga listrik bisa, gelombangnya, airnya, ya. Sekarang ada gelombang apa? Air laut yang dinaikkan nanti diturun lagi untuk menggerakkan kincir. Jadi tenaga airnya. Jadi air laut disedot ke atas. Jadi nanti dia bikin air terjun, gerakkan kincir. Ya. Ada yang model seperti itu. Jadi kalau mengandalkan sekarang musim kering ini, air mana yang untuk menggerakkan turbinnya? Ya. Benar enggak? Lautnya apa? Hutannya digubro atau ya. Yang rumahnya sana ada kenal gubro enggak? Gubro. Dan gubro itu lahan perhutani yang dimanfaatkan untuk masyarakat untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam bidang perkebunan. Gubro, ya ada kan? Makanya sekarang cenderung nggak ada air karena hutannya sudah dimanfaatkan untuk perkebunan. Makanya ada tenaga listrik dari air tadi, air laut sedot ke atas baru nanti diturunkan. Ada lagi yang pakai uap dari air laut yang direbus nanti kemudian PLTU bagi listrik tenaga uap. Apalagi? Perikanannya luar biasa. Ya luar biasa sekali naik itu berapa ton itu? Satu kapal bisa 10-20 ton itu mengalihkan 100 kapal, banyak sekali ya. Yang nanti ingin jadi pengusaha bidang perikanan, belajar sama yang rumahnya perigi itu, ya. Kamu rumahnya mana tuh? Gak bisa kamu? Ini genteng, apa? Pabriknya genteng. Sekali waktu genteng tuker ikan di sini ya. Sambil belajar, yang sini suruh jual genteng ya, yang sana bagaimana cara masak ikan itu supaya rasanya tidak jadi rasa ikan manis. Ya, potensi apa lagi selain itu? Banyak ya, banyak. Daki apa? Daki laut, ya. Oke, apa lagi? Ayo, biar berkembang. Baru wisata sama apa? Pertambangan, perikanan, apalagi niaga banyak ya. Kemudian banyak juga yang ada di dasar laut belum sampai kita menjamah di dalamnya ya. Apa-apa yang apalagi laut selatan kedalamannya berapa kira-kira? 10 apa? Laut selatan itu rata-rata 2000 sampai 3000 meter. Jadi 3 kilo kedalamannya. Ya. Selama ini manusia belum bisa menjangkau apa yang ada di dalamnya yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Dan nanti di saat manusia pertumbuhannya sangat luar biasa cepat. Tombol di sana sudah mulai pelan-pelan, sudah mulai menambah berkurang. Rumahnya semakin bertambah berkurang. Nah, semakin bertambah. Di saat apa yang ada di darat sudah mulai tidak bisa mencukupi kebutuhan manusia, ya, saya yakin nanti akan larinya ke laut, ya, larinya ke laut.
karena yang di darat sudah banyak di eksplor untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan hajat hidup manusia. Manusianya semakin bertambah, sumber daya alamnya ya itu aja, pasti nanti larinya ke laut. Jadi saya siapkan kalian untuk bersaing berlomba-lomba untuk menuju ke sana. Di sini sebentar lagi akan dibuka pelabuhan niaga perigi. Kalau yang ada di sana yang sering kalian lihat itu pelabuhan perikanan perigi. Nanti akan dibuka lagi pelabuhan niaga perigi. Kalau yang perikanan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, kalau yang di sana perhubungan. Ya, dua kementerian yang berbeda. Kalau pengen ke sana kalian kuliahnya kemana, melanjutkan kemana, ilmu apa aja yang kalian pelajari. Kalau yang di BPN ilmu apa aja yang kalian pelajari. Bisa yang jawab? Ada yang bisa jawab? Oh. Ada yang bisa jawab? Kalau pengen bergabung di perhubungan, kira-kira maksudnya kemana? Perhubungan laut. Kalau angkatan laut gampang, kamu lulus SMA bisa masuk Taruna atau Poltek banyak, Poltek kesehatan ada, ya. Poltek perikanan yang di KKP, di Kementerian Kelautan Perikanan. Itu Poltek perikanan yang ada di mana saya kira? Sidoarjo, ya. Sekarang buka lagi yang di Ambon, Jemberana Bali, Kupang, Karawang, banyak ya. Kalau pengennya jiwanya masih yang punya jiwa-jiwa dunia ikan, silahkan bergabung di sana. Kemudian kalau yang di pelabuhan niaga itu Poltek pelayaran. Silakan. Ya rumahnya dekat-dekat sini, nanti diisi dari luar pergi. Nanti berpikirnya gini, di sini ada peluang pekerjaan tapi ngambilnya dari luar. Tapi ya saya pernah mengasih gambaran orang-orang pergi ya, siapkan anak-anak kalian untuk bersaing ya. Ojo cuma ngopi sobo peden, tidak disiapkan, giliran ada peluang pekerjaan kalah sama yang dari luar. Ya. Nah, kalian sekarang sudah kelas 3, ini sudah mulai berpikir. Jangan setelah lulus baru berpikir, telat. Setelah lulus baru bingung, mau kemana dulu? Nggak tahu. Mau kemana? Bingung. Sampai pendaftaran sudah habis, baru menyesal, telat ya. Jangan setelah menikah baru berpikir pekerjaan, telat ya. Bekerja dulu baru menikah. Jangan punya pikiran mindset yang gampang, rezeki sudah ada yang ngatur. Enggak kayak dulu. Sekarang cari pekerjaan sulit kalau tidak diimbangi dengan skill sama prestasi yang bagus, sangat sulit untuk bersaing juga ya. Di bidang apa aja, kalau tidak berprestasi sekarang sangat sulit. Kayak hanya ngono-ngono baik, jangan seperti itu ya. Ya, ini gambaran tentang kemaritiman Indonesia. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 6.315 ya, 6.315 sekian kilometer persegi dengan garis tandang terpanjang di dunia ya, 99.1093 km ya, luar biasa luasnya. Negara kepulauan terbesar di dunia, itu kebanggaan buat kalian. Pulaunya banyak, bukan wah saya cuma di Trenggalek. Pikiran kalian Indonesia Trenggalek atau tidak pernah. Coba kalian buka peta betapa luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jangan terkurung hanya di lingkup RT, bae ngerti nih kiri kanan kok ya. Coba gambaran itu sejauh-jauhnya, seluas-luasnya ya.
Indonesia memiliki potensi sumber daya maritim yang sangat besar. Ya, lanjut Mas. Ya, pembangunan wilayah darat tetap dilanjutkan dengan dukungan terhadap pembangunan wilayah laut. Makanya sekarang sudah dibuka pelabuhan pelabuhan Niaga Perigi. Punya gambaran enggak dengan dibukanya pelabuhan Niaga Perigi? Ada gambaran enggak kira-kira yang ada di pikiran kalian? Ya, ada gambaran? Belum? Tak kasih sedikit aja. Harapannya ya. Di situ kan tertulis pembangunan wilayah darat tetap diiringi dengan dukungan terhadap pembangunan wilayah laut. Dengan dibukanya akses dari Perigi keluar, secara otomatis mobilitas masyarakatnya, kemudian aktivitas perdagangannya semakin meningkat. Sejalan dengan dibukanya jalur lintas selatan, itu sangat berkaitan. Tujuannya apa? Biar yang selama ini, mohon maaf, pesisir selatan ini yang selama ini terisolasi, ya, terisolasi, hampir kunjungan aja hanya satu jalur, ya, itu putus sudah bingung, ya, mau naik gunung turun gunung jalan 2 hari baru sampai Trenggalek, kapan majunya? Makanya dengan dibukanya lintas selatan bersinergi dengan dermaga Niaga, harapannya wilayah pesisir selatan yang selama ini terisolasi bisa berkembang seperti wilayah utara. Setelah yang lihat Pantura belum? Beda enggak sama pesisir selatan, Munjungan, Panggul, jauh kan? Baru-baru ini aja sudah mulai maju. Mungkin kalian kalau 5 tahun kemarin sangat jalannya masih makadam, bahkan masih kayak jalan-jalan masuk Bukro, ya. Sekarang sudah mulai berat. Tahun depan mungkin insya Allah saya program nasional JLS sudah mulai dibuka kembali dan bersinergi dengan pelabuhan Niaga. Harapannya ada investor masuk ke sini, ruang pekerjaan juga bertambah. Yang tadinya jual ikan langsung ke bakul, habis itu bingung mau diapakan, ya, mudah-mudahan dengan dibukanya dermaga Niaga sudah mulai ada pengalengan yang menyerap tenaga yang luar biasa. Wacananya Pak Emil waktu itu kota maritim baru, nah, mudah-mudahan bisa terjadi di sini. Dampaknya luar biasa, baik ke Trenggalek atau ke lingkungan sekitarnya, buat kalian nanti peluangnya luar biasa, ya. Makanya di situ kan pembangunan wilayah darat tetap dilanjutkan dengan dukungan terhadap pembangunan wilayah darat. Nah, ini pembangunan kelautan antara lain pembangunan infrastruktur termasuk tadi kapalnya, ya, galangannya, di kapal tapi di tempat perbaikan ya podo ya, masa bergantung ke luar negeri. Galangan kapal dibutuhkan tenaga bidang teknik perkapalan, itu adanya di IPS sana. STM perkapalan ada di Surabaya, ada di sini belum, ya. Kalau di SMK Kelautan ada sekolah teknik kapal perikanan, ya, ini pelajari tentang teknik mesin kapal. Mungkin yang di luar SMK Kelautan tidak banyak tahu, ya. Galangannya pengadaan kapal, galangan kapal sinergi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Bangun tapi sing kerja ora ono padha wae, ya. Nah, makanya disiapkan dari sekarang, adik-adik gambarannya mana-mana. Ini bidangnya semuanya maritim. Galangan kapal kira-kira di pucuk gunung sana, gunung mana? Gunung Wilis apa di dekat pantai? Nah, tentunya di dekat pantai. Gambaran galangan kapal seperti apa? Ada enggak? Ada punya bayangan enggak? Nah, ada yang tahu ya? Sudah tahu ya? Jadi yang ikut saya masa nggak tahu galangan kapal? Tidak tahu, belum pernah saya ajak ke sana maksudnya. Sini nggak ada, adanya di Surabaya.
di PT PAL sana ada. Di Angkatan Laut sendiri juga ada fasilitas perbaikan kapal Angkatan Laut ada, kita ada sendiri. Cuma kapal-kapalnya terbatas, yang kapal-kapal kecil, kapal gede harus ke PT PAL milik Angkatan Laut juga. Ya lanjut. Punya ada yang ngantuk? Tak kasih tidur nih, waktu tidur 1 detik. Nggak mau? Sudah. Ya, masyarakat yang memiliki preferensi terhadap laut, ini rata-rata orangnya orang pegunungan. Ya, yang rumahnya dekat Gunung Wilis ya, angkat tangan. Gunung Wilis. Udah, saya dekat di lereng Gunung Wilis juga, nggak usah malu. Tapi jiwa saya di laut, makanya saya jadi angkatan laut. Ayo, yang rumahnya dekat Gunung Wilis. Bendungan, Kutho Trenggalek ya. Saya dulu namanya laut itu saya namanya tahu, gambaran laut seperti apa saya tidak tahu sama sekali. Iya bener, yang katanya laut asin belum pernah merasakan. Kemudian ikan laut enak, yang saya tahu waktu itu ikan laut itu asin. Oh, pasti ada yang punya pikiran ikan laut itu asin. Oh, ada nggak? Ada. Sekarang tuh saya kalau masuk ke pedalaman sana, maksudnya yang jauh-jauh dari laut, Mas mau ikan laut? Ah nggak mau, saya ikan laut itu asin. Kan lucu, di zaman sekarang masih punya pikiran ikan laut itu asin, makanya orang pergi jual ikan laut agak kesulitan, karena dalam pikirannya ikan laut itu asin, kan aneh. Makanya banyak di saat musim ikan kesulitan jual ikan, karena yang beli itu pikirannya wah asin gak enak, padahal enggak ya. Mungkin di zaman Belanda dulu udah ikannya diasin aja biar nggak ada yang beli, kita bawa ke Belanda sana, mungkin seperti itu. Jadinya kita dibodohi oleh penjajah waktu itu. Padahal Menteri Susi tiada hari tanpa ikan, biar kita itu otaknya cerdas, banyak kandungan DHA-nya yang luar biasa. Nah, kita sudah dibodohi di zaman Belanda dulu, jangan sampai yang dijajah itu pinter. Ikannya diasinkan biar nggak doyan ikan, ya. Ojo mangan telur goblok. Ya, makanya jangan punya pikiran. Ibu Dini Amalia, tempat tanggal lahir Blitar 10 Juli 1980, alamat perumahan Margo Ayu, Blok D nomor 10, Kecamatan Pogalan. Yang dari Pogalan ada? Ada banyak. Nanti bisa mampir. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh katanya. Pekerjaan PNS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk motonya bahasa Inggris ini. Moto Dream, Believe and Make It Happen. Atau artinya? Mimpilah, yakini, dan buat itu terjadi. Saya tangan untuk motonya Ibu ini. Langsung saja kita sambut materi kita. Ibu Dini, dipersilakan. Tepuk tangan. Boleh? Boleh diulangi lagi yang tadi, tapi harus semangat sama. 1, 2, 3.
biasa. Siapa namanya? Pak Eko. Bagus Pak Eko. Boleh kasih sesuatu buat Pak Eko? Tadi yang kayaknya kenceng banget Mas Nata. Pak Eko ini ketuanya Regu gitu ya? Iya bukan? Luar biasa banget dia ya. Boleh. Mau kayak yang punya Mas Eko? Harus semangat makannya. Panas ya, hari ini panas banget. Gimana? Oh Indonesia banget, oh plus 60. Ini pasti netizen yang beriman itu dia pasti. Sumpah panas banget, tapi kalian itu tergolong, menurut saya ya, kalian yang ada di sini itu sudah tergolong anak-anak yang luar biasa sekali. Tadi saya datang, belum perkenalan nanti aja ya. Tadi saya datang, terus lihat ke sana gitu, indah rindang gitu tempat kalian tidur gitu. Panas banget nggak kalau malam? Tapi kalian bertahan luar biasa dan tetap semangat. Ya gitu, pemuda harus gitu karena kalian nanti penerusnya dari negara ini, betul bukan? Perkenalan dulu ya, katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Maunya. Nama saya Dini Amalia. Saya memang aslinya orang Blitar. Ada yang orang Blitar? Iya, saya ekspatriat ini. Aku orang Blitar. Jadi saya tahun 2011 hijrah ke Trenggalek karena alhamdulillah dikasih rezeki di Trenggalek dan di Dinas Pariwisata. Jadi udah mulai dari tahun 2011. Cek. Ada yang mau hadiah? Kantornya di mana? Tunjuk tangan, kasih tahu, dikasih hadiah sama Mas Nata. Sumber gendol bagaimana menurut lo? Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Ada yang tahu? 5 tahu di mana? Tempatnya depannya sawah, jalan. Depannya sawah, jalan menuju ke terminal. Boleh kasih hadiah Mas Nata, bener ya. Kantor kami di Jalan Brigjen Sutra, itu namanya. Kalau anak netizen yang budiman itu menyebutnya JB, Jalan Baru gitu katanya. Jadi di Jalan Brigjen Sutra, nomor 9 tepatnya. Bener, setelah Polres kita ke utara itu ya. Iya betul. Jadi pada kesempatan kali ini, panas-panas nggak apa-apa ya. Nanti sebentar aja kok, saya nggak lama-lama. Gimana? Panas banget di sana, tergosong pulangnya. Skincare mahal bukan? Udah kalau ngomong itu seger aja. Kalau dilihat materi, aduh pusing. Kesempatan kali ini saya akan memberikan bukan materi ya, ini mungkin pengetahuan aja buat kalian tentang potensi wisata Trenggalek. Ada yang nggak tahu nggak sih potensi itu apa? Potensi. Udah skip aja ya, repot. Ini bisa baca anak-anakku ya Allah, kalian anak-anakku loh ya. Bisa ya? Gimana? Bisa ya, jadi pariwisata, mulai dari pariwisata dulu ya sebelum ke potensi. Jadi pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 kilo dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Itu merupakan definisi organisasi dari organisasi pariwisata dunia itu mendeskripsikan
pariwisata itu seperti itu. Kalau menurut kita kan punya Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimana pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Ada yang belum pernah berwisata? Ya Allah, kasihan banget. Rumahnya di mana? Oh my God, baru lo penjel menciumkan. Jadi pada intinya kita itu apa? Kalian lucu-lucu, pasti seneng ya udah kenal. Ini dari 14 kecamatan nggak anak-anak semua ini? Rata-rata penjel, siapa dari penjel? Oke, ya bagus. Oke, aku tanya, di Panggul itu ada wisata apa aja? Pantainya apa, orang tahu? Pantai, gunung, danau, sebut dong. Apa lagi? Oh, mana? Ada lagi? Ini boleh dikasih hadiah. Boleh ke next? Boleh lanjut mas, next. Nah, ini dia potensi wisata. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Jadi sesuatu apapun itu yang menarik untuk seseorang mengunjungi itu disebut potensi wisata. Kalau misalnya sesuatu itu tempat tersebut itu tidak ada pantai, nggak ada gunung, nggak ada danau, bisa nggak jadi potensi wisata? Bisa. Dikasih apa? Bagus. Ternyata netizen yang budiman itu luar biasa. Itu definisi potensi wisata menurut Mariotti dalam Yuti itu anehnya sadar. Sedangkan pengertian potensi wisata menurut Soekardi, Soekardi juga membeberkan itu potensi wisata seperti apa, yaitu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut. Itu menurut Soekardi, dan menurut Sudali menyebutkan bahwa potensi wisata sebagai kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan seperti alam, manusia, serta hasil karya manusia itu sendiri. Seperti itu. Jadi menurut saya Trenggalek itu patut bersyukur sekali karena banyak potensi yang dimiliki. Kita punya pantai, daerah kita itu berbeda, lebih menarik dari tempat-tempat lain karena kita pegunungan, banyak pegunungan. Danau kita punya nggak danau? Serius loh. Almost ya. Ya berdoa aja itu nanti akan lebih menarik wisata untuk berkunjung ke kita. Next, ini semakin buram sama mata saya apa memang oke deh. Macam-macam potensi wisata. Jadi potensi wisata itu ada beberapa, dibagi menjadi 3. Yang pertama potensi wisata alam. Yang dimaksud dengan potensi wisata alam adalah keadaan, jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam seperti pantai, hutan, pegunungan, dan lain-lain. Itu disebut juga sebagai keadaan fisik suatu daerah. Seperti Trenggalek. Trenggalek itu beruntung sekali karena keadaan geografinya yang memungkinkan kita itu punya pantai yang indah, baik yang sudah dikelola ataupun yang belum. Kalau dari Watulimo ke sana itu pantainya bagus-bagus, bagus banget. Kendalanya mungkin satu, jalan ke sana belum, aksesnya belum, fasilitas itu nanti kalau sudah bisa jalan ke sana. Di sana fasilitasnya wow, tapi kalau jalannya ke sana susah kan juga. Iya, sebenarnya pantainya bagus-bagus. Jadi kalau misalnya kalian mengikut lihat di Instagram, punya Instagram?
netizen yang budiman nggak punya. Panjul nggak punya bisnis, Panjul nggak punya Instagram, Panjul. Bentangan pantai yang ada di Trenggalek ini merupakan potensi alam yang punya Trenggalek, kekayaan yang luar biasa buat Trenggalek. Tapi itu ada yang sudah aksesnya, ada yang sudah mudah diakses, ada yang belum. Seperti di Munciungan, ada yang dari Munciungan, bukan? Kamu sudah pernah ke pantai mana aja di Munciungan? Bladur, blablado, maksud gitu. Selain itu, kok dari hah? Udah pernah ke semua pantai itu atau belum? Jalannya gimana? Masih sepatah, tapi luar biasa ya. Ini juga sama dari Mujungan. Udah pernah kemana aja? Sudah, berarti bareng-bareng gitu ke sana. Oh sudah pernah semua ya. Itu jalan apa yang kita ke sana itu? Dari Blado ke Ngulon Wetan, ya. Kalian sudah ya deket sama Penjel. Udah pernah ke sana semua. Tapi akses jalannya memang untuk mobil susah ya ke sananya ya. Tapi luar biasa. Boleh kasih kunjungan dong. Ini yang di sini boleh lo gabung. Tidak keluar yang macam-macam. Ini dari mana? Iya saya. Dari Bendungan. Kalau Bendungan itu menurut kamu potensinya yang bagus apa? Kopi. Untuk maksudnya untuk kondisi alam misalnya kayak apa namanya itu ada nggak di sana? Yang menurut yang kamu tahu harusnya banyak loh. Mungkin dia belum jarang ya, dia mungkin wisatanya malah di luar Bendungan, mungkin malah dia ya. Kalau ini dari mana? Dari Dompo. Belum ada Dompo. Bagus. Tante boleh kasih babanya ini masih masih belum ini tapi at least dia tahu ya. Kalian ini kan masih muda-muda. Harusnya itu bisa mengenali gitu. Mengenali daerah masing-masing harusnya ya karena kan kalian masih muda. Ketika nanti ditanya gitu loh. Ketika nanti ditanya orang itu kamu dari mana? Bu peserta ini loh Bu. Melolaikan Bu ini. Ya. Itu apa? Jadi kita harus aware dengan daerah kita sendiri. Pakai Penjel tadi ya, bagus banget ya. Jadi kamu tuh dari mana? Oh saya dari Penjel gitu kan. Penjel misalnya kan pasti banyak gitu. Ketika nanti kalian ini kuliah SMA apa ini? Nah, ketika nanti kalian kuliah, kalian ditanya sama teman-teman dari kota-kota lain, bahkan dari pulau-pulau lain. Kalau kuliah kan pasti ketemunya banyak orang. Ketika ditanya itu tuh kalian seharusnya bisa menjelaskan dari mana, dari Trenggalek. Oh Trenggalek itu ada ini gitu. Jadi memperkenalkan daerah sendiri dan bangga sama daerah sendiri seperti itu. Ini mungkin bisa di next ada contohnya. Ada gak blur manja gitu ya? Ada yang tahu ini di mana? Batu Limo. Maju ya, maju. Maju. Mungkin kakak yang di sana. Ini kakak siapa namanya? Hits banget. Ayo kak, maju kak, maju kak. Bunda, kakak Bunda. Nggak apa-apa ini diwakili sama kakak Bunda.
Oke, terima kasih saya mewakili yang di belakang panitia. Peserta. Oh, gitu. Ini ada beberapa gambar, kebanyakan di Watulimo. Kebetulan yang ada di sini, ini ya, nih murid saya. Ini namanya, iya, ini Mbak Rike sama Mbak Mela, ya, sama Mbak Osi. Kebetulan ini, iya, Pak, ini di sekitaran 360 atau Pantai Perigi, ya. Kalau ngasih aku kan tadi aku sudah duduk tenang di sana, ibunya harus mengasih aku 10 karena teman saya di belakang 10. Gimana? Bunda maruk ya, Bunda maruk. Satu dulu ya Bun, nanti kalau udah yang lain dapat dikasih deh. Ya Allah Bunda hits banget. Terima kasih Bunda. Itu tadi di Pantai Perigi. Ada yang tahu lagi? Jangan yang Golowo ya, ada tulisannya. Ada yang tahu? Ada yang selain itu? Sini. Iya dia burung manja gitu. Golowo. Aku loh Bun. Ini kok burung-burung gitu ya? Ada dipadamkan. Ngered garden apa mau? Ngered garden. Ngered tak? Ini loh. Ada di Kampak. Salah. Ada yang bisa benerin? Sini say. Si Gita manis. Jambul Katulistiwa. Saya mau menjawab yang di atas. Tunjuk. Yang atas ini mungkin di Bukit Paralayang di Kecamatan Durenan. Itu betul namanya Bukit Tunggangan. Please deh Angel, jangan begitu kali. Ini bener, ini gua ngeri di kecamatan mana? Iya bener kali. Oh boleh dikasih ini yang satu, ini manis manja sama Jambul Katulistiwa boleh dikasih. Bunda nanti ya, teman-temannya nanti. Jambul Katulistiwa betul loh itu Bukit Tunggangan. Udah ya? Oke. Yang belum tadi mana ini? Kalau ini jelas ya, ini di Golowo. Ini di Perigi. Udah pernah ke Perigi? Yang Bunda itu orang mana? Kok belum pernah ke Perigi? Bang, itu Perigi juga kan? Kalau saat ini Perigi sedang ada pembangunan fasilitas yang luar biasa di sana. Jadi tahun baru kalian harus ke sana karena fasilitas di Perigi sudah luar biasa. Untuk saat ini mungkin agak terganggu kunjungan karena banyaknya pembangunan. Ini di Pantai Perigi harusnya ada di 360 ya. Di sana ada icon. Icon. Angel itu luar biasa. Jadi di sana ada ikonnya panggung 360. Kenapa disebut panggung 360? Ada yang tahu? Karena dia bentuknya 360. Iya. Bukan bisa dilihat. Kalau lu di situ bisa melihat. Kok bisa dilihat? Jadi kalau di situ tuh bisa melihat ke semuanya. Itu. Kalau ini mana ya? Ini lagi surut ya Beb. Ini kan kayak ini. Ini tuh.
bagus zaman dulu kala karena kan sudah nggak ada, itu rusak. Jadi karena daripada membahayakan diambil. Ini di mana? Ini saya loh. Ini saya loh itu, modelnya saya loh itu. Percaya? Jadi itu dia model.